Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Yuliana, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang kebutuhan fisik pada ibu hamil dan kebutuhan psikologis pada ibu hamil. Baik, yang pertama yaitu kebutuhan fisik ibu hamil. Kebutuhan fisik ibu hamil yang harus dipenuhi tidak sama dengan ketika sebelum hamil, karena ibu hamil harus memenuhi untuk pertumbuhan janin, plasenta maupun dirinya sendiri. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan fisik ibu hamil ini sangat menentukan kualitas kehamilannya. Kebutuhan fisik ibu hamil terdiri dari oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi, senam hamil, istirahat atau tidur, imunisasi, traveling, persiapan laktasi, dan persiapan kelahiran bayi. Yang pertama, kebutuhan oksigen. Pada kehamilan terjadi perubahan pada sistem respirasi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen, di samping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar. Sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen yang meningkat, ibu hamil akan bernafas lebih dalam. Hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya aktivitas paru-paru. Oleh karena itu, selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen, ibu juga harus mencukupi kebutuhan oksigen janin. Untuk memberi kecukupan oksigen yang meningkat, ibu bisa melakukan jalan-jalan di pagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, dan berada di ruangan yang ventilasinya cukup. Yang kedua, kebutuhan nutrisi. Untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama masa hamil, banyak diperlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dari sebelum hamil. Pada ibu hamil akan mengalami berat badan yang bertambah. Kenaikan berat badan yang berlebihan atau berat badan yang menurun setelah kehamilan trimester kedua harus menjadi perhatian, karena besar kemungkinan ada hal yang tidak wajar sehingga sangat penting untuk diperiksakan ke dokter. Yang ketiga, personal hygiene. Kebersihan badan mengurangi kemungkinan infeksi, karena badan yang kotor sangat banyak mengandung kuman. Menjaga kebersihan badan juga untuk mendapatkan rasa nyaman bagi tubuh. Perawatan personal hygiene yaitu seperti mandi, perawatan gigi, perawatan vulva dan vagina, perawatan payudara, perawatan kuku dan rambut. Dan yang keempat, pakaian. Pakaian yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah pakaian yang longgar, nyaman untuk dipakai, tanpa sabuk atau pita yang bisa menekan bagian perut atau pergelangan tangan, karena bisa mengganggu sirkulasi darah dan janin. Yang kelima, eliminasi. Yang pertama, buang air besar. Pada ibu hamil, sering terjadi obstipasi yang memungkinkan terjadi disebabkan oleh kurangnya gerak badan. Hamil muda sering mual dan muntah, peristaltik kurang karena pengaruh hormon, dan tekanan pada rektum oleh kepala bayi. Selanjutnya, buang air kecil. Masalah buang air kecil tidak mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar dan justru lebih sering buang air kecil, karena ada penekanan kandung kemih oleh pembesaran uterus. Yang keenam yaitu kebutuhan seksual. Hamil bukan merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Masalah kebutuhan seksual merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat ditawar, tapi perlu diperhitungkan bagi ibu yang sedang hamil. Yang ketujuh adalah kebutuhan mobilisasi atau body mekanik. Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak bebas, mudah, dan teratur, dan mempunyai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Manfaat dari mobilisasi yaitu sirkulasi darah menjadi baik, nafsu makan bertambah, pencernaan lebih baik, dan tidur lebih nyenyak. Yang kedelapan yaitu kebutuhan exercise atau senam hamil. Dengan berolahraga, tubuh seseorang wanita menjadi semakin kuat. Selama masa kehamilan, olahraga dapat membantu tubuhnya siap untuk menghadapi kelahiran. Yang kesembilan, kebutuhan istirahat atau tidur.
Istirahat atau tidur dan bersantai sangat penting bagi wanita hamil dan menyusui. Jadwal ini harus diperhatikan dengan baik, karena istirahat dan tidur secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ke-10, kebutuhan imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Vaksinasi dengan toksoi tetanus atau TT dianjurkan untuk dapat menurunkan angka kematian bayi karena infeksi tetanus. Yang ke-11, traveling. Wanita hamil supaya berhati-hati dalam membuat rencana perjalanan yang cenderung lama dan melelahkan. Yang ke-12, persiapan laktasi. Persiapan menyusui pada masa kehamilan merupakan hal yang penting, karena dengan persiapan dini, ibu akan lebih baik dan siap untuk menyusui bayinya. Dan yang terakhir, yang ke-13, yaitu persiapan kelahiran bayi. Sangatlah penting bekerja sama dengan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam mempersiapkan persalinan, serta membuat rencana tindakan sekiranya terjadi komplikasi-komplikasi selama persalinan. Selanjutnya adalah kebutuhan psikologis ibu hamil. Kehamilan merupakan krisis bagi kehidupan keluarga yang dapat diikuti dengan stres dan kecemasan. Perubahan dan adaptasi selama kehamilan tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi seluruh anggota keluarga. Kebutuhan psikologis ibu hamil yang pertama adalah support dari keluarga, terutama suami. Suami harus membina hubungan baik dan tempat konsultasi. Suami harus berpartisipasi dalam kehamilan, dan suami harus berperan aktif. Selanjutnya, anggota keluarga. Anggota keluarga harus menjaga keharmonisan dan konduktivitas keluarga, dan anggota keluarga juga harus membantu mempersiapkan menjadi orang tua. Selanjutnya, support dari tenaga kesehatan, yaitu memberi support atau dukungan moral bagi klien, meyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilannya dan perubahan yang dirasakannya adalah sesuatu yang normal. Selanjutnya adalah rasa aman dan nyaman. Seperti kebutuhan pertama adalah merasa dicintai dan dihargai, dan kebutuhan kedua adalah merasa yakin pasangannya menerima sang anak dan mengasimilasi anak tersebut ke dalam keluarga. Selanjutnya yaitu persiapan menjadi orang tua. Seperti banyak konsultasi dengan orang yang bisa membagi pengalamannya dan memberikan nasihat mengenai persiapan menjadi orang tua, dan persiapan ekonomi, karena bertambah anggota keluarga, maka bertambah pula kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah persiapan saudara kandung atau sibling, yaitu menjelaskan pada anak tentang posisinya. Meskipun ada adik, ia tetap disayangi. Kemudian libatkan anak dalam mempersiapkan kelahiran adiknya. Selanjutnya, ajak anak berkomunikasi dengan adiknya sejak masih dalam kandungan, dan ajak anak untuk melihat benda-benda yang berhubungan dengan kelahiran bayi. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.